Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, Lawang Sekepeng merupakan salah satu atraksi silat suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menyambut tamu maupun acara perkawinan. Tradisi tersebut menjadi salah satu yang diperlombakan dalam Festival Budaya Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur. Lomba Lawang Sakepeng dalam Festival Budaya Habaring Hurung dilaksanakan di Taman Kota Sampit pada Senin 22 April. Lomba ini dibagi menjadi 2 kategori, yakni pria yang diikuti 5 pasang peserta dan perempuan 5 pasang peserta. Para peserta berasal dari sekolah serta sanggar yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Lawang Sakepeng merupakan tradisi masyarakat adat Dayak dalam menyambut tamu maupun acara pernikahan. Pencaksilat tradisi suku Dayak menjadi dasar dari atraksi Lawang Sakepeng. Atraksi ini dilakukan oleh 2 orang pesilat yang berbeda sisi. Mereka dipisahkan oleh lawang yang berarti pintu atau gapura. Para pesilat harus memutus 3 utas tali di tengah tiang gapura sebagai rintangan pada Lawang Sakepeng. Selain sebagai olahraga tradisional, Lawang Sekepeng juga menjadi ajang untuk mengisi atau hiburan pada saat pesta pernikahan adat suku Dayak yang memiliki nilai-nilai dari gerakan yang memiliki makna yang begitu luar biasa, bahwa saat itu dan sampai sekarang Lawang Sekepeng ini, bahwa sebelum meminang atau mengambil calon mempelai perempuan itu harus dihadang melalui Lawang Sekepeng ini. Apabila rombongan laki-laki mampu atau lolos melewati ini, maka bisa dan mendapatlah mempelai perempuan. Hingga saat ini tradisi Lawang Sakepeng masih terus dilestarikan, terutama dalam menyambut tamu penting maupun acara pernikahan. Selain itu juga banyak sekolah serta sanggar yang rutin berlatih Lawang Sakepeng. Kira ini kan menyangkut seni bela diri di Kalimantan ini, Pak. Seni bela diri kan seni budaya juga yang dilestarikan. Mudahan aja lah juara 1 deh, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya sudah pernah ikut juga lomba-lomba seperti ini? Ya nggak pernah lah, Pak. Baru sekali ini aja ikut. Baru pertama ya. Kalau untuk tampil-tampil mengisi acara sebelumnya pernah? Pernah. Kalau acara pengantenan, ya syukur-syukuran tuh pernah. Iya sering. Ikut orang kan, ya, acara pengantenan apa kawinan lah. Dalam perlombaan ini, jurus yang digunakan serta keserasian peserta menjadi poin penilaian, termasuk kekuatan serta pakaian adat Dayak yang digunakan peserta. Juara lomba Lawang Sakepeng dalam Festival Budaya Habaring Hurung akan dikirim ke tingkat provinsi untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, dalam Festival Budaya Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur, Habayang atau Bagasing turut menjadi salah satu cabang yang diperlombakan. Hal ini juga sebagai upaya dalam melestarikan permainan tradisional yang belakangan sudah sangat jarang terlihat dimainkan. Sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur memiliki banyak warisan permainan tradisional. Salah satunya adalah Habayang atau Bagasing. Di Kalimantan Tengah, gasing yang digunakan terbuat dari kayu ulin dengan bentuk menyerupai balanga atau guci. Gasing dimainkan dengan cara diputar menggunakan tali yang sebelumnya telah dililit pada badan gasing. Gasing tersebut juga dapat dimainkan dengan cara batikam, di mana 2 pemain saling beradu dengan membenturkan kedua gasing mereka. Jenis permainan itulah yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Habaring Hurung. Gasing peserta yang berputar paling lama setelah menerima benturan akan keluar sebagai pemenang.
Lomba gasing ini diikuti oleh yang untuk putra 32 pasang putra dan 16 pasang putri. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya dari bermacam-macam kecamatan di seluruh kecamatan yang ada di Kotim. Dihitung berapa kali nilainya, kan ada nilainya itu. Nilainya berapa kali dia mantam, jadi di situ nilainya ada kriterianya. Jadi 5 kali manikam, kalau dia menang terus, musuhnya kalah, mati, dia dinyatakan menang. Namun sayangnya saat ini habayang atau bagasing sudah sangat jarang terlihat dimainkan. Padahal pada zaman dulu, bagasing digemari hampir seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dinilai jadi salah satu faktor permainan bagasing semakin dilupakan. Yang pertama itu kekuatan dalam memutar gasing, ya supaya artinya kalau dia 1 lawan 1 kan masih kuat, walaupun kena pukulan. Yang kedua ketepatan waktu pukulan, ya ketepatan saat memukul. Memang jarang terlihat karena pengaruh gadget kayaknya sekarang ini, permainan game-game yang melalui internet atau jaringan internet yang lainnya. Kalau Bapak harapannya Pak terhadap permainan tradisional khususnya gasing ini seperti apa Pak? Harapannya anak-anak sekarang melestarikan lah. Kalau paling tidak di sekolah-sekolah menerapkan ada olahraga tradisional, bukan hanya olahraga tingkat modern gitu maksudnya harapannya. Agar bagasing maupun permainan serta olahraga tradisional lainnya tidak punah, perlu peran aktif dan keterlibatan seluruh pihak dalam melestarikannya. Salah satunya dunia pendidikan dengan menerapkan permainan atau olahraga tradisional di sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, banyak cara dapat dilakukan dalam memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Salah satunya seperti yang dilakukan Raudatul Atfal Melati Sampit Kabupaten Kotim dengan menggelar karnaval. Ratusan peserta didik Raudatul Atfal atau RA Melati Sampit mengikuti karnaval dengan menggunakan kebaya dan pakaian adat dari berbagai provinsi. Mereka juga tidak lupa berdandan agar terlihat semakin cantik dan tampan. Suasana meriah dan penuh canda tercipta dalam kegiatan tersebut, apalagi karnaval ini juga diikuti oleh para guru serta orang tua murid yang turut menggunakan pakaian tradisional. Karnaval dalam memperingati Hari Kartini ini dilaksanakan berjalan kaki dengan melewati sejumlah jalan di sekitar lingkungan sekolah, meski cuaca pagi itu cukup terik namun tidak melunturkan semangat peserta didik dalam mengikuti karnaval. Memperingati Hari Kartini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh RA Melati Sampit. Tujuannya adalah untuk mengenalkan serta mengenang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan nasional. Raden Ajeng Kartini telah memperjuangkan hak kaum perempuan serta berjuang untuk mendapat pendidikan yang setara. Hari ini kami RA Melati melaksanakan peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Oke, tujuan dari kegiatannya apa sebenarnya? Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai salah satu pejuang bangsa, khususnya dalam memperjuangkan kaum perempuan. Harapan dari kegiatan ini? Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat meneladani sosok RA Kartini. Kegiatan karnaval ini mendapat apresiasi dari para orang tua murid, sebab selain mengenalkan pahlawan Raden Ajeng Kartini kepada para murid, kegiatan ini juga sebagai ajang dan sarana silaturahmi keluarga besar RA Melati Sampit.
kita sebagai wali murid, untuk anak-anak juga ini bagus banget buat pelajarannya. Juga mereka biar mengerti perjuangan untuk emansipasi wanita. Nggak cuman bapak-bapaknya pahlawan, ibu-ibunya pun pahlawan. Karena ibu-ibu itu benar-benar kita nggak bisa menilai semuanya untuk cuman bapak-bapak yang pekerja keras. Ibu-ibu pun bisa. Harapan kami sih bisa lebih banyak kegiatan yang seperti ini lagi ya, positif, bisa ngajarin anak-anak semuanya. Terus juga biar orang-orang tua murid juga bisa saling mengakrabkan diri sama anak-anak setiap ada kegiatan gitu. Melalui kegiatan yang penuh sukacita ini, diharapkan memotivasi peserta didik, sehingga mereka juga dapat ikut berjuang demi bangsa dan negara melalui masing-masing minat dan bakat yang dimiliki. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit memperkirakan Kabupaten Kota Waringin Timur sedang dilanda masa pancaroba. Peralihan musim tersebut ditandai dengan cuaca yang tidak menentu. Dalam beberapa pekan terakhir, cuaca tidak menentu terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Cuaca panas berganti hujan secara mendadak terjadi pada hampir setiap harinya. Berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, fenomena tersebut merupakan iklim tahunan yang biasa terjadi, di mana saat ini Kota Waringin Timur sedang memasuki masa pancaroba atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Saat dilanda cuaca panas, suhu di daerah tersebut bahkan terpantau pernah mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan hujan yang kerap terjadi antara siang hingga malam hari berada pada intensitas sedang hingga tinggi. Masa pancaroba diperkirakan berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Pada bulan Mei dan Juni mendatang, intensitas hujan akan berangsur melandai dan beralih ke musim kemarau. Di sini kita sedang masa peralihan, jadi mungkin cuaca agak kurang menentu akhir-akhir ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin karena penyebab hujannya juga bervariasi, mulai dari arah angin yang lebih kurangnya agak bervariasi dan menyebabkan pembentukan awan-awan. Sejak peralihan ciri-cirinya ya tidak menentu seperti ini. Kadang satu hari kita hujan lebat sekali, di hari berikutnya kita panas, 2 hari panas, kemudian hujan lagi. Jadi cuaca mulai tidak menentu. Kan ini kita sedang di masa di titik intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Nantinya akan melandai terus antara Mei, kemudian Juni, ya terus melandai sampai akhirnya nanti kira-kira memasuki musim kemarau itu di Juni-Juli. Pada masa pancaroba dengan intensitas hujan yang masih tinggi, warga diimbau untuk waspada terhadap terjadinya banjir, termasuk pohon tumbang akibat angin kencang serta potensi bencana lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebanyak 189 peserta saling unjuk kemampuan pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar tingkat Kabupaten Kotim tahun 2024. Dalam laporan Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Irfansah mengungkapkan O2SN dan FLS2N akan digelar selama 3 hari, yaitu mulai 22 sampai 24 April 2024. Pada kegiatan itu terdapat 12 jenis perlombaan mulai dari olahraga hingga kesenian. Untuk ajang O2SN, kata Irfansah mempertandingkan cabang karate, renang, silat, atletik, bulu tangkis, dan cabang senam.
Sedangkan FLS 2N meliputi lomba vokal, tari, pantomim, kriya, dan lomba gambar. Semua kecamatan di Kotim mengirim perwakilan dengan total peserta sebanyak 189 siswa-siswi. Peserta terbaik dari setiap ajang baik O2SN maupun FLS 2N dipastikan sebagai wakil Bumi Habaring Hurung di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang direncanakan akan diselenggarakan pada Juni 2024. Ya, ini hasil dari lomba di kecamatan masing-masing. Hasil lomba seleksi di kecamatannya baru tingkat kabupaten berjenjang. Berapa banyak peserta? Berapa banyak peserta Pak totalnya? Totalnya ada ya 189 dari 17 kecamatannya. Gitu. Dalam berapa hari kegiatan ini Pak? Dari tanggal 22 sampai 24. Dari 3 hari ya, 3 hari. Jadi setelah dilakukan kegiatan ini Pak, apakah nanti juga diseleksi untuk mengikuti di tingkat cabang provinsi dan Nah, yang juara satunya otomatis dia ikut mewakili Kotim ikut ke provinsi. Nanti agendanya bulan Juli ya Pak? Juni 2024 ini agendanya di provinsi. Agenda yang sama seperti ini ya Pak ya? Sama. Dan tahun ini untuk cabang senam Bapak Bob ya, untuk O2SN tahun ini baru kami lombakan cabang senam. Tahun kemarin tidak ada. Irfansa menambahkan kegiatan ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan bakat dan prestasinya secara maksimal untuk mengikuti berbagai macam kompetisi dan festival yang dimulai sejak tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat nasional. Nurmansa, Hayat TV. Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional jenjang sekolah dasar tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024 merupakan salah satu wadah guna mengapresiasi kebutuhan non-akademis siswa yang memiliki bakat dan minat khususnya di bidang olahraga dan seni. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Halikinur saat memberikan sambutan pada penyelenggaraan O2SN dan FLS 2N yang diikuti sebanyak 189 peserta dari 17 kecamatan dan berlangsung di Gor Voli Indoor Sampit, Senin 22 April 2024. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah ungkap Halikinur tidak hanya terfokus pada pencapaian kualitas akademik, akan tetapi juga menyangkut aspek non-akademik, sehingga dengan begitu siswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang utuh dan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangannya. Melalui O2SN dan FLS 2N dapat meningkatkan kondisi kesehatan jasmani maupun imajinasi para peserta, sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas akademis di sekolah. Selain itu juga bertujuan meningkatkan prestasi siswa-siswi di bidang olahraga dan seni. Ya, harapan kita lomba ini yang pertama akan menghasilkan bibit-bibit baru khususnya di bidang seni maupun di bidang olahraga. Karena ada dua macam ini dan ini agenda rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Dan harapan kita nantinya dengan bibit-bibit yang muncul ini akan membawa prestasi bagi Kabupaten Timur. Tadi juga ada anak-anak kita yang alhamdulillah tahun kemarin sudah setelah COVID sekali kita laksanakan 2003 sudah ada yang tampil ke tingkat nasional. Harapan kita tahun 2024 ini ada lagi tampil ke tingkat nasional bahkan bisa menjadi juara di tingkat nasional. Dan itu akan membawa nama baik daerah kita Kabupaten Timur. Event ini juga mampu menjaring bibit-bibit atlet berbakat dalam bidang olahraga maupun seni untuk dibina dan dikembangkan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, menghasilkan siswa terbaik di masing-masing cabang olahraga dan seni yang mampu berprestasi mengharumkan marwah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Nurmansa, Hayat TV. Sementara itu, Bupati Halikinur akan memberikan bonus bagi para siswa yang berlaga di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional jenjang sekolah dasar tahun 2024 yang menjadi juara di tingkat provinsi untuk bersaing di tingkat nasional.
Janji tersebut disampaikan Haliki Nur saat membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N. Pada kegiatan tersebut berlangsung di gelanggang olahraga atau GOR Poli Indoor Sampit, Senin 22 April 2024. Event ini, ungkap Haliki Nur, diharapkan menjadi ajang pencarian talenta muda berbakat dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur yang diikuti oleh murid-murid sekolah dasar atau SD dan merupakan para juara yang sebelumnya berlaga di tingkat kecamatan. Haliki Nur menjanjikan bahwa bonus akan diberikan jika peserta O2SN dan FLS 2N mampu meraih juara di tingkat provinsi. Meskipun masuk ke tingkat nasional namun tak juara, bonus menarik akan tetap diberikan dengan nilai yang akan disesuaikan. Namun terpenting, peserta harus semangat saat bertanding dan mengeluarkan talenta terbaiknya. Bonus itu kan menyesuaikan aja nanti. Contoh, misalnya kita tentukan sekarang, sementara kita belum tahu ada tidak yang akan menjadi juara. Tapi bonus itu pasti ada. Tapi kita berharap anak-anak kita tidak hanya tujuan bonus, tapi betul-betul prestasi. Jadi itu hanya untuk motivasi saja, pemicu mereka menambah semangat dia sehingga betul-betul dia bisa mengekspos kemampuannya sehingga betul-betul menjadi orang yang memang terbaik di antara yang ada. Bonus yang diberikan tentunya merupakan motivasi agar peserta didik mampu maksimal dengan potensi yang dimiliki. Apabila mampu menjadi juara, maka akan membawa nama harum bumi Habaringhurung di ajang tersebut. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.